algoritmanya ataupun bisa dievaluasi ataupun bisa dioptimasikan. Jadi ini semua karena merupakan bagian dari algoritma. Ya, jadi dengan menggunakan algoritma tertentu, jadi biasanya mungkin pada dasarnya awalnya dia akan suatu algoritma dasar ya. Nantinya jika kita ingin memperbaiki lagi kompetisi fungsi dari si searching engine ini, kita sebenarnya searching engine ya sebenarnya, karena memang mostly kebanyakan sistem information itu adalah searching engine. Jadi kita juga bisa meningkatkan search intermediary-nya. Jadi algoritmanya itu nanti kita bisa lihat. Lalu kita perbaiki ya. Lalu kita evaluasi. Domain knowledge. Nah, ini domain. Domain ini domain dari si information retrieval system tersebut. Lalu relevan feedback-nya juga. Jadi kadang-kadang kita akan melihat bahwa suatu ER system itu tidak begitu bagus feedbacknya ya. Bisa jadi kita lihat search engine-nya nyarinya gimana, masih nggak sesuai dengan keyword, bahkan kadang-kadang dia kita sering buat algoritma itu ada batasannya. Jadi ada maksudnya cakawan crawlingnya. Jadi kita bisa tentukan batasan crawlingnya itu sampai berapa persen sesuai dengan ketentuannya. Nah, natural language interface itu apa lagi? Jadi ini benar-benar lebih cenderung ke aplikasi. Sorry, pemrograman. Kita lihat dari codingnya. Graphical query language itu juga berpengaruh dengan query. Bagaimana kita menentukan query yang bisa dicerna, sorry bukan buat dicerna ya, bisa dilaksanakan, diterima dan diterima oleh si ER system. Lalu ada conceptual queries, full text ER, dan field searching. Nah, ini juga semuanya juga bisa ditingkatkan, bisa dievaluasi, dan bisa diperbaiki. Nah, machine learning ya lebih cenderung karena algoritmanya ya. Jadi kadang-kadang juga membandingkan antara algoritma satu dengan algoritma lain. Jadi kalau kita lakukan ini dengan algoritma classification atau MAPIS, lalu satu lagi kita lakukan dengan K-means. Itu kira-kira ya. Hypertext integration juga berhubungan dengan coding. Lalu ada range output. Nah, range output itu yang kemarin saya bilang. Pada saat Anda melakukan, saya belum, nanti kita lihat salah satunya ya, apa yang bisa kita lakukan, perbaiki. Bukan memperbaiki sih, lebih cenderung ke optimization. Oke. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat bahwa ada 6 komponen yang selalu ada di dalam suatu information retrieval system. Inverted index, ya, stop word elimination. Jadi kalau misalnya stop word ini, nah, nanti kita lihat satu-satu ya. Stemming, crawling, query, and relevant feedbacks. So, inverted index itu bagaimana kita menentukan pencarian data, ya, pencarian yang dilakukan oleh searching engine tersebut ya dengan adanya indeks. Jadi setiap web itu sudah dibuatkan indeksnya. Jadi pada saat kita masuk, kemudian pada saat dia sudah terkoneksi, dia sudah di dan masuk ke suatu domain, otomatis dia punya indeks. Ya. Jadi dan otomatis tidak semua inverted index ini adalah data structure listnya. Jadi mungkin saya nggak bisa kasih gambaran ya, tapi intinya data itu sebenarnya sudah ada indeksnya masing-masing di dalam suatu, bukan cuma kita simpan sebagai file, tapi juga di dalam PC, di dalam memori dia juga punya indeks. Nah, apalagi kalau web itu pada saat sudah upload ke domainnya, sudah masuk ke www atau HTTP, maka otomatis dia sudah punya indeks. Nah, untuk dokumen yang ada di dalam web tersebut juga dia sudah punya indeksnya. Jadi otomatis itu semua punya struktur. Nah, ini makanya kita kalau mencari itu harus menggunakan word yang tertentu yang memang related dengan kata yang kita cari atau dokumen yang kita cari. Karena itu akan menjadi key-nya ya, primary data structure ini ya, yang dari itu adalah apa namanya, cara kerja utama dari inverted index dalam melakukan pencarian. Ya. Oke, lalu ada stop word elimination. Jadi stop word elimination ini adalah apabila dia melihat kata-kata yang sudah keluar dengan jumlah yang banyak dan
satu kata ya beberapa pada kata-kata yang frekuensinya cukup banyak pada saat itu muncul. Nah, dan itu terkesan tidak related dengan yang kita cari atau tidak berguna, ya tidak bisa, tapi yang mostly yang tidak related dengan yang kita cari, maka kita gunakan stop word elimination. Ya, jadi sebenarnya ini semantic weights. Oke. Jadi semantic weight pembobotan dari semantics. Jadi kalau Anda lihat contohnya di sini ya. Jadi kalau ada and, and prepositionnya in, of, on, and etc. Maka ada sampel ini ada stopwatch-nya, maka kita akan menggunakan eh, the size of the inverted index can be significantly. Nah, nah ini yang ditentukan ya. On the other hand, kita juga lihat elimination stopwatch itu cost elimination outcome ya. Jadi itu bisa juga dilihat dari pada saat searching-nya. Jadi makanya di sini kita juga bisa melihat huruf A dari vitamin A dengan lebih significance ya. Jadi ini intinya melihat dari semantik. Dari semantik. Steaming ini melihat dari morphologikalnya. Jadi morphological analysis ya dari heuristic process of extracting ya. Jadi ini dilihat dari pemotongan kata-kata yang ingin dicari. Jadi prosesnya adalah melihat kita sesuai dengan isu. Nah, for example, kita melihat dari kata loving itu bisa dari love, love hate, ya itu tergantung dan intinya di kata dasarnya adalah love. Steaming itu seperti itu ya kira-kira. Jadi memotong kata dari kata dasar. Jadi kita kan sudah tahu kata-kata itu ada imbuhan, ada awalan, akhiran. Apalagi kalau di bahasa Inggris ya. Tambah id aja itu dia sudah berubah fungsinya. Tambah ini juga berubah. Nah, dalam konteks probability analisis lah, uh, stemming ini berfungsi. Ya. Kemudian crawling. Crawling ini gathering web page. Jadi kalau tadi berhubungan dengan morphological dan syntax, nah kalau ini crawling ini berhubungan dengan bagaimana pengambilan web page yang sudah masuk, yang sudah ada di domain, ya sudah ada di HTTP dengan indeks, ya, sehingga di indeks kemudian mensupport search engine. Ya, jadi crawling ini quick, lebih cepat dan lebih efisien. Nah, dari lantas ada query. Jadi kalau query ini lebih cenderung untuk statement yang mendescribe bagaimana information requirement. Jadi dia akan memberikan, kalau dulu query itu salah satu paling seringnya select bla 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 from select ini. Jadi menentukan apa yang kita cari, ya. Data apa yang kita butuhkan, data apa yang kita cari, kemudian dia dipanggil. Itu query. Lalu relevant feedbacks. So relevant feedbacks ini taking result that are initial return ya. Jadi from a specific query. Nah ini untuk melihat atau menggather feedback dan menentukan apakah ada yang bisa dihasilkan dari proses pencarian ataupun information retrieval. Nah, 6 komponen ini semuanya bisa dievaluasi. Ini semuanya bisa dilakukan optimalisasi dari ke-6 komponen ini. Sehingga ini bisa mensupport. Jadi intinya 6 komponen ini adalah bagian dari searching engine, bagian dari information retrieval system yang memang diperlukan. Jadi ada yang untuk menentukan indeks, ada yang untuk menentukan per kata. Jadi kalau searching information retrieval system itu nyari kata apa ya, ini per kata, bukan per kata ya kalau kita bilang ya, per huruf ya belakangnya ya, per suku kata. Nah kalau stemming itu dilihat dari
Kalau tadi berhuruf, ini bersubkata dengan berbagai jenis kata-katanya. Jadi ada penggalan segala macam. Nah, itu semuanya bisa dioptimalisasi. Ini semuanya bisa dievaluasi. Nanti ada metode yang tertentu yang memang digunakan untuk melihat. So basically kita udah tahu bahwa general application dari si information retrieval techniques ini ada salah satunya adalah digital libraries, ya. Jadi LMS itu sebenarnya konsepnya juga menggunakan konsep information retrieval system, media short juga, dan terutama message engine. Jadi mungkin teman-teman melihat dari konteks digital library-nya, ya. Jadi bagaimana memang fungsi dari information retrieval system itu bisa untuk meretrieve database buku ataupun katalog buku. Jadi seperti layaknya dia digunakan sebagai katalog biasa. Ini domain specific application-nya, ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman sudah lihat, ya. Jadi ada expert search finding, information retrieval, geographic information retrieval for chemical juga ada, information retrieval khusus in software engineering juga ada, legal information retrieval dan vertical search. Jadi ini bukan cuma yang umum tadi bisa digunakan untuk digital library and search engine, sekarang sudah lebih spesifik lagi. Bahkan kalau dilihat teman-teman bisa lihat ini untuk legal, ya. Jadi karena kita tahu kan kalau itu yang buku KUP ini sudah banyak, itu juga bisa menggunakan information analysis. Lalu ada lagi yang digunakan di adversarial, automatic, multi-document, komponen, dan cross-lingual, ya. Dokumen classifications, filtering juga, atau untuk question answering yang lebih cenderung untuk chatbot, ya. Oke. Nah ini teman-teman bagaimana kita meningkatkan ataupun memperbaiki suatu teknik information system. Information retrieval system. Saya masih agak sering antara information system management, ya. Baik, mohon maaf. So di teknik-teknik yang bisa kita lihat bagaimana cara kita meningkatkan ataupun mengevaluasi information retrieval system, salah satunya dengan mengimprove internal knowledge, ya. Jadi kita meningkatkan internal knowledge. So di sini berarti kita harus mencari specific information, ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang bagaimana kita melihat, terutama untuk misalnya ini digunakan untuk company. Jadi kalau berarti itu untuk suatu perusahaan, berarti karyawan dari perusahaan itu juga harus, perusahaan itu pasti memiliki suatu company policies, report, dan pasti station, ya. Nah, ini yang perlu disiapkan sehingga kita bisa meningkatkan untuk information retrieval system di perusahaan tersebut. Jadi siapapun yang membutuhkan data ini, dia tidak perlu lagi lama menunggu waktu dan segala macam. Nah, itu fungsi dari information retrieval system. Jadi kita bisa meningkatkan suatu internal knowledge source. Ini contohnya internal knowledge base yang bisa digunakan untuk menanyakan natural language question dan retrieve information instantly. Jadi intinya kalau kita bicara mengenai natural language question ini sebenarnya konotasinya ke ChatGPT. Jadi kita seolah-olah mengembangkan ChatGPT untuk organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, itulah yang dikenal dengan natural language. And then kita juga lihat tadi, kita juga bisa memperbaiki dalam customer search and support. Jadi ini juga bisa untuk meningkatkan customer search and support. Jadi bukan cuma untuk internal dalam suatu organisasi, tapi juga untuk keluar biasa. Pertama untuk bisnis, ya, proses bisnis, di mana memang itu yang dibutuhkan oleh customer. Untuk semua informasi yang dibutuhkan customer, ya. Jadi mungkin sekarang semua perbankan itu mungkin sudah menyediakan website
yang diharapkan dari website itu bisa menyediakan semua informasi yang dibutuhkan. Jadi kalau tidak ya bisa dilihat bisa bukan cuma itu belum dikatakan kategori information retrieval system. Ya, tapi not mostly ya, tidak semua, tidak semua organisasi itu bersedia untuk menyediakan informasi mereka seluas mungkin, itu nggak mungkin. Jadi mungkin mereka pasti ada batasannya. Jadi kalau misalnya sebatas chatbot, itu berarti dia akan jawabannya mungkin teman-teman sudah mulainya ada ya. Kalau tanya jawaban chatbot ya kayak gini-gini aja. Nah, mungkin itu yang perlu dilihat. Lalu delivery insight instead of raw data. Jadi instead of only retrieving data, modern system ini juga interpret dan contextualize information, yaitu untuk memberikan actionable insight. Insight itu berarti gini ya, dari knowledge, dari informasi, berarti kita bisa memberikan suatu bahasa Indonesianya apa ya insight ini, suatu pemahaman, suatu hasil yang kita dapatkan. Jadi bukan pemahaman yang sebenarnya tahu. Jadi kalau misalnya saya ngumpulin data, jadi saya mengumpulkan data, kemudian saya kumpulkan menjadi suatu sistem informasi, sehingga saya mendapatkan dari data-data mahasiswa itu saya kumpulkan menjadi suatu sistem informasi akademik. Nah, di dalamnya masuklah data mahasiswa. Kemudian nanti saya akan dapatkan jadwal belajar dan segala macam. Jadi ada jadwal kuliah dan nilai. Nah, kemudian saya kelola lagi tuh data mahasiswa dengan jadwal kuliah. Sehingga nantinya saya akan dapat kesimpulan bahwa ternyata mahasiswa dengan SKS segini, itu rata-rata IPK-nya segini. Nah, itu yang akhirnya saya dapatkan, itu knowledge. Nah, dari situ berarti saya dapat pengetahuan, oh ini berarti mahasiswa ini akan saya cek lagi datanya. Bagaimana data tempat tinggalnya, bagaimana ya, dan segala macam. Sehingga nanti saya dapat sesuatu inovasi atau ide, bagusnya nanti berarti kalau misalnya mahasiswa yang misalnya kelihatan dari data tersebut, oh yang IPK-nya gede, IPK-nya besar, itu rata-rata SKS-nya segini. Berarti next year, tahun depan, uh, untuk semester selanjutnya supaya IPK-nya semakin meningkat, berarti saya sarankan dia untuk tidak mengambil SKS lebih dari sekian. Nah, itu insight. Jadi sesuatu yang didapatkan dari hasil pengelolaan. Jadi ada knowledge, kemudian insight, ada wisdom. Jadi dari sinilah kita melihat bagaimana temu kembali informasi itu juga disusun atau dikembangkan berdasar kebutuhan insight. Ya, jadi dia bukan mostly informasi yang ada, tapi juga dia bisa sesuatu yang merupakan tambahan. Nah, kemudian kita melihat dari speed dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Jadi ini perlu juga. Ya, jadi diharapkan dengan adanya information retrieval system, kita bisa lebih meningkatkan proses pengambilan keputusan. Nah, itu ya gambaran. Nah, kemudian, nah itu gambaran mengenai apa yang bisa kita tingkatkan dalam proses dalam suatu sistem informasi. Nah, nanti saya akan memperlihatkan juga tadi yang komponen ya. Jadi teman-teman tolong mengingat komponen-komponen dari suatu information retrieval system. Nah, next kita lihat kemudian langkah-langkahnya dari script itu awal sampai akhir. Jadi kita sudah lihat komponen-komponennya. Kemudian kita lihat juga bagaimana bagian dari komponen tersebut. Bagaimana kita melakukan mengevaluasi dari komponen-komponen retrieval system itu tadi, retrieval system, information retrieval system. So, ya itu tadi ya, harus berdasarkan fakta. Faktanya berarti
Jadi ini kalau untuk jadi nanti disampaikan juga ke hasil yang masih tapi ada data kuantitatif Untuk evaluasi suatu information retrieval system, maka kita melihat dulu apa yang ada di dalam suatu. Jadi kita udah tahu keuntungannya. Jadi yang paling menjadi isu utama pada information retrieval system itu adalah dokumen index. Jadi kita udah lihat tadi ya ada indeksnya. Nah, ini yang dia melihat menjadi perhatian penting, bagaimana kita menyusun ataupun membuat algoritma yang bisa meningkatkan ataupun memberikan akurasi dalam proses indeks dokumennya. Ya, jadi karena query index atau dokumen query index pada information retrieval itu sangat penting. Jadi ini yang memegang peranan penting. Sebenarnya di sini ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita mencari sesuatu di Google, jadi saya kasih contoh ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi pada saya kita men-searching type of information retrieval. Jadi yang dimaksud indeks itu adalah pada saat di sini web yang muncul di sini ini sebenarnya sudah memiliki indeks masing-masing. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, mungkin di sini nggak kelihatan ya. Kita nggak bisa lihat bagaimana logikanya. Tapi kalau misalnya nah ini di sini teman-teman bisa lihat ini sudah ada info kalau lakukan inspect, nah ini adalah codingnya. Jadi di sini lah. Jadi web itu memiliki bagian yang merupakan elemen, unsur, source, dan network. Kalau di sini teman-teman lihat ya, ini sudah secara bahasa pemrograman PHP dia sudah lihat. Nah kita bisa lihat dari konsolnya. Nah dari sini kita buat elemen. Nah ini, ya jadi setiap web itu sudah pasti kenal seperti ini. Ya, ini merupakan bagian dari Google. Ya. Jadi kalau kita nah ini ada access key-nya segala macam ya sudah ada. Nah ini yang dari webnya si Wikipedia ini sudah masuk ke dalam domain Google. Nah itulah indeks yang kenapa sangat berperan penting. Jadi semakin di sini juga dia sudah punya ini ada tampilannya ya sebelum masuk ke sini ya. Tapi pada saat satu lagi yang memegang peran penting adalah bagaimana indeks itu juga memegang peran penting, dia ditaruh yang paling pertama. Nah kalau kita lihat di sini ini web yang paling awal dimasukkan ada overview, kemudian support information. Nah, berarti website ini yang memiliki indeks tertinggi di dalam searching engine khusus untuk word ini. Jadi kalau kita bicara word ini ya, jadi kita tentukan word apa yang kita cari, nah ini. Dan nilai yang masuk di dalam komponen yang kedua tadi. Kemudian stemming itu berarti pada saat kita tentukan, lalu kita tulisnya tipe saja. Bisa jadi kita nulisnya juga, udah bisa lihat ini muncul semua. Ini berarti komponen yang kedua dan ketiga itu sudah menghubungkan ke kata-kata yang sudah benar. Ini sudah masuk ke stemming dan juga sudah langsung. Lalu pada saat kita klik, otomatis dia sudah melakukan crawling ke web-web yang sudah ada. Dan kemudian web itu dimunculkan sesuai dengan indeks. Nah, itu ya kategorinya ya teman-teman ya. Dan jadi di sini bisa kita perbaiki.
Jadi apa yang menjadi salah satu metode yang paling utama, jadi yang menjadi concern utama kita, ya, sorry, yang menjadi concern utama kita dalam memperbaiki suatu information retrieval system adalah indeks. Ya. Jadi indeks itu menjadi peranan penting. Karena apa? Karena itu menentukan bahwa si web tersebut itu memiliki rank. Jadi di dalam web itu tentang search engine itu setiap isi web itu punya indeks dari rank ya, rank tersebut. Makanya ada Webometrics. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar Webometrics. Webometrics itu adalah suatu parameter pengukur ranking yang dilakukan oleh suatu asosiasi ya, di mana dia mengukur eh, daya crawlingnya suatu web, tapi sebenarnya bukan daya crawling ya. Jadi kalau webometric itu dia melihat suatu web universitas yang sudah terkoneksi, yang memiliki informasi sebanyak mungkin. Jadi semakin hubungan dengan UPMPJ, maka webometric UPMPJ itu akan meningkat. Nah, itu ada ya. Jadi itu juga berdasarkan kriteria atau menggunakan algoritma information retrieval system. Yang salah satunya tadi steaming dan segala crawling, ya, itu yang dilihat. Jadi semakin banyak si web UPMPJ ini semakin terkoneksi, terintegrate dengan web-web lain, tapi harus berhubungan dengan UPMPJ, ada konten yang related ke OpenPG, maka itu semakin tinggi nilai. Nah, itu ya kira-kira contohnya. Jadi itu yang menunjang ataupun mensupport information retrieval system. Nah, selain dokumen index, ada juga query evaluation atau retrieval. Jadi query evaluation ini lebih cenderung untuk suatu query yang digunakan untuk retrieval model, khusus untuk retrieval dokumen dengan presented with the selected keywords. Jadi tadi kan kita sudah keyword, kita tulis saya mau cari tipe data atau segala macam. Nah, information retrieval itu akan melihat bagaimana uncertainty dan vagueness dalam information system. Jadi ada uncertainty, ada vague. Nah, ini yang akan bisa ditingkatkan atau dievaluasi dari query evaluation. Jadi ada algoritma yang memuat query di dalam suatu information retrieval. Jadi tadi saya cari, pada saat kita masuk inspection tadi, yaitu pada saya mau cari, jadi mungkin di sini nanti bisa teman-teman lihat. Nah, ini kalau saya inspect, nah inilah. Jadi ada bagian dari si di sini ada suatu, kita lihat ininya propertiesnya ya. Tapi ini yang sudah ketemu inovatornya tadi ya. Kita cari yang benar-benar pure masih kosong. Oke. Kita cari benar-benar search engine. Tab. Ya. Sekarang kita hapus, kita lihat. Ya, tadi masih koneksi dengan si implemented open, masih koneksi dengan web yang sebelumnya. Tapi kontennya di sini ada. Nah, jadi di sini kita masukkan validity. Nah, nanti kita lihat compute-nya, switch. Biasanya ini, oke. Oh, ini ya. Jadi teks ini masuk di sini, sehingga dia tentukan inner text-nya is connected to a false. Dia sudah baca labelnya segala macam, nanti dia kirimkan ke ini bukan, ini baru interface ya. Jadi ini bukan logik algoritma soal webnya si Google, bukan. Tapi ini interface-nya. Jadi pada saat interface yang membaca perintah yang diperintahkan untuk information retrieval, nah di sini. Nah, ini yang bisa kita kontak
evaluasi. Kita bisa lihat. Jadi dari beberapa. So, kita lihat source-nya. Jadi kalau di sini dari Google dengan berbagai macam aplikasi yang ini ada thread-nya juga, tapi nggak ada hasilnya ya. Kita lihat. Kemudian DOM dan sebagainya. Nah, itu gambarannya kira-kira ya, teman-teman. Bagaimana kita meningkatkan suatu melihat konteks dari suatu information retrieval system. And then ada lagi, oh sorry, saya nggak melihat. Waduh, tadi saya, nah ini ya. Jadi kalau pada saat Google kita buka, lalu kita inspect, nah ini di sini. Dan ini hanya sebatas di user interface-nya saja. Nah, dari situ kita bisa lihat, tapi nanti di dalam untuk query-nya itu beda lagi. Yang ini bukan query-nya. Tapi untuk interface pada saat kita memasukkan kata-kata di sini. Nah, inilah yang maksud saya steaming tadi dan segala macam. Ya, pada saat searching engine membaca, kemudian mulai mencari. Oke. Eh, Selanjutnya yang ada lagi yang menjadi isu di dalam eh, suatu information retrieval system adalah sistem evaluation. Jadi sistem evaluation yaitu melihat dari bagaimana eh, impact dari information yang diberikan kepada si user atau pengguna. Nah, ini juga bisa melihat dari aspek waktu dan space ya. Itu tadi ya yang penting kalau kita membuat suatu information retrieval system berarti kita berharap sistem ini bisa mempersingkat waktu khususnya user dalam mencari informasi tentang sesuatu. Nah, jadi prosesnya lebih cepat dan lebih efisiensi. Nah, biasanya yang kita lakukan untuk mengevaluasi suatu information retrieval system terutama di aspek algoritmanya ya. Jadi sekarang yang saya lihatkan ini adalah aspek algoritmanya ya. Jadi dari komponen suatu information retrieval system. Belum dari aspek user. Jadi evaluasi itu juga bisa dilakukan dari aspek user, yaitu dari aspek pengguna. Nah, ini dari aspek internal. Apabila kita ingin melihat dari efektivitas, jadi kalau efektivitas itu parameter yang menjadi dasar evaluasinya adalah precision. Jadi dalam saat semakin baik suatu information retrieval system, berarti precisionnya akan semakin baik juga sesuai dengan parameter standarnya dan berarti pengguna menggunakan akurasi yang sesuai juga. Ya. Memilih akurasi yang paling tinggi. Lalu recall itu untuk proporsi dokumen relevan yang berhasil ditemukan dari semua dokumen relevan yang ada. Nah, recall ini cocok untuk menemukan semua dokumen relevan. Ya. Lalu ada lagi add measure atau advanced call, itu khususnya untuk precision dan recall. Ya. Kemudian ada juga untuk precision key dokumen. Ada juga mean average precision dan normal discounted cumulative gain. Nah, ini semuanya parameter-parameter yang menjadi landasan pada saat melakukan evaluasi pada information retrieval system. Dan kebanyakan nanti kita menggunakan algoritma machine learning. Ya, P. Pada dasarnya ini semua adalah parameter yang ada pada machine learning ataupun data science. Lalu ada lagi, kalau tadi ukuran efektivitasnya, ini berhubungan dengan computing ya, dari computing science. Ini ukuran efisiensi. Jadi efisiensi measure dari respon time. Jadi suatu information retrieval itu juga diukur respon time-nya. Dari saat saya masukkan perintah yang kata apa yang saya cari sampai keluar semuanya itu berapa lama? Milisecond detik kah? Itu lebih bagus. Throughput itu adalah jumlah query yang bisa diproses per detik. Jadi pada saat kita, ini hitungannya detik ya, malah milisecond. Kalau respon time itu seharusnya milisecond.
berapa detik dia bisa melakukan query. Lalu indexing time, itu waktu membangun indeks. Lalu ada storage overhead, itu penggunaan memori atau penyimpanan. So basically tinggal teman sesuaikan saja apa yang mau diukur atau mau dievaluasi dari si information retrieval tersebut. Lalu ada user oriented evaluation. Nah, ini yang maksud saya dari aspek user oriented evaluation. Jadi kalau dari aspek oriented evaluation, berarti kita melakukan questionnaire atau wawancara dengan menggunakan click through rate juga atau menggunakan dwell time ya, dengan yang untuk meng-scan dokumen atau dengan ABS testing, yaitu membandingkan dua persis sistem untuk melihat mana yang lebih. Jadi kita lihat dua sistem, kemudian kita bandingkan kinerjanya berdasarkan empat variabel-variabel ini. So, nanti kita lihat user satisfaction survey yang biasa digunakan untuk mengevaluasi information retrieval system. Jadi ini yang mungkin kebanyakan dari dalam asisten informasi. Tapi kalau secara ini ya dari ilmu sosialnya, mostly mungkin Anda melakukan user oriented evaluation. Jadi dari aspek user dengan menggunakan kuesioner dan yang diukur biasanya parameter response time, throughput, index time, dan storage overhead. Atau biasa juga dari UI UX ya, dari penampilannya dan segala macam. Tapi biasanya yang namanya information retrieval system itu UI UX-nya tidak begitu detail dan tidak begitu beragam ya. Sepanjang itu cuma kalau dilihat di Google itu kan cuma ada satu aja, kemudian dia menampilkan semua informasi yang ada itu yang related itu secara indeks. Oke, yang keempat itu test collection based and field Faraday. Ini biasanya untuk banyak eksperimen ya. Lalu ada track ini text retrieval conference. Ini untuk benchmark internasional. Lalu ada index, CLEF, NTCR, itu untuk domain khusus ya. Yang memang untuk sample retrieval atau multilevel. Nah, adapun tahapan yang dilakukan pada saat kita melakukan evaluasi pada suatu information retrieval system, pertama kita melakukan objektif, tentukan dulu objektifnya yang mana, ya, jadi mau apakah ingin secara menggunakan landasan test collection, user oriented evaluation, atau melihat dari kinerja sistemnya. Ya. Apabila sudah ditentukan, berarti kita melakukan test collection, lalu kita formulate queries yang memang related dengan yang akan kita uji ya. Relevant judgment, run retrieval system, lalu apply evaluation matrix, analyze result, dan iterate atau improve. Jadi diharapkan setelah melakukan evaluasi, maka information retrieval system tersebut menjadi lebih baik atau improve atau optimal. Ya. Kebanyakan sih optimal. Jadi diharapkan si dia kerjanya lebih akurat, pencarian datanya juga lebih sesuai. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir lagi. Ya jadi kalau itu masih ambigu ya. Ya jadi ini hanya penjelasan. Jadi define object itu tentukan tujuan evaluasi, select test collection. Jadi kita tentukan data setnya atau benchmarknya. Lalu memformulate queries. Jadi karena ini memang untuk pengujian, maka kita buatkan query-nya khusus ya. Tapi kalau misalnya ini memang kalaupun query ini nanti, kalaupun nanti Anda menggunakan dasarnya awalnya, itu Anda menggunakan angket ataupun kuesioner ya. Jadi nanti data yang ada di query ini berdasarkan related dengan query atau angket yang Anda sebarkan. Lalu relevant judgments,
melihat dokumen yang relevan dengan tujuan evaluasi Anda, lalu retrieval system. Nah, apply evaluation matrix ini adalah precision, recall, map, NDCG, dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari apply evaluation matrix. Lalu analyze result itu membandingkan performa yang sudah dihasilkan ya dari hasil evaluasi, dan tentu saja kita harus melakukan perbaikan sistem. Jadi nanti setelah evaluasi berarti kita harus melakukan perbaikannya. Oke. Nah, teknik perbaikan yang bisa dilakukan setelah kita melakukan evaluasi pada suatu information critical system antara lain dengan query reformulation. Jadi dasarnya itu kan komponennya itu adalah query. Nah, sekarang query yang dianggap belum optimal, ya, yang tidak relevan, maka kita tentukan, kita spesifikkan lagi lebih relevan. Lalu yang pseudocode-nya juga tidak sesuai, maka kita perbaiki. Lalu yang menambahkan sinonim atau istilah secara tesaurus ontologi agar lebih sesuai. Jadi sama aja kalau misalnya kalau kita mencari kata arti kata, lalu totalnya kata hujan, hujan itu mungkin ada lagi di kata hujan duit, hujan apa. Nah, itu banyak ya kata menjadi kata yang lain. Nah, itu bisa dijadikan query expansion. Lalu spelling correction dan normalization. Nah, ini juga bisa menjadi satu bagian dari suatu information retrieval system. Tapi kalau yang berbasis AI rata-rata ini semua sudah ada ya. Dia sudah ada feedback khususnya, dia sudah memberikan asumsi juga. Bahkan terakhir dia juga memberikan recommendation bahwa apakah Anda mau seperti ini, apakah Anda seperti ini. Itu lebih konkret lagi ya. Itu karena dia berbasis AI. Lalu yang kedua yaitu ranking optimization. Nah, ini sebenarnya ada metode lain ya. Jadi mungkin nanti di akhir nanti saya gambarkan apa itu ranking optimization ya. Jadi ada learning to rank, yaitu menyusun machine learning untuk menyusun ulang hasil pencarian berdasarkan sinyalnya tadi ya. Nah, ini salah satunya adalah klik dengan dwell time yang memang digunakan untuk optimisasi. Lalu re-ranking itu hasil awal diulang ulang dengan mempertimbangkan faktor tambahan. Ya, jadi misalnya semantik similarity tadi. Jadi similarity tadi merupakan bagian dari suatu komponen dari fungsi khusus ya, fitur ya saya bilangnya dari suatu information retrieval system. Lalu personalization yaitu hasil berdasarkan profil pengguna, riwayat pencarian, preferensi atau lokasi. Nah, yang keempat itu use of semantic and contextual understanding. Nah, ini juga menggunakan semantik dengan seperti contohnya word to fact, glovel, bird, dan lain-lain ya. Jadi ini untuk mengukur kedekatan semantik kata-kata. Jadi kata-kata yang tadi itu bisa dia lebih spesifik lagi untuk mencari. Jadi tanpa harus ditambahkan atau tanpa disebutkan ya. Seperti tadi kan saya baru ketik tipe, semua tipe keluar semua. Karena itu belum tentu related dengan yang kita cari ya. Jadi itu bisa kita pengen hilangkan aja. Pokoknya dia pokoknya spesifik langsung aja. Knowledge graph ontologi yaitu juga mempercayai pencarian dengan hubungan antar konsep ya. Lalu dokumen dan indeks processing. Dokumen dan indeks processing ini maka bagaimana cara kita menentukan indeks. Jadi dokumen itu dikelompokkan. Jadi mungkin teman-teman lihat di Explore ya, Windows Explore kita itu wah kalau dokumen itu berantakan sekali ya, sangat berantakan sekali. Nah, dengan crawling ataupun dengan information retrieval system, berarti kita bisa melakukan penyimpanan file-file tersebut sesuai dengan konten yang ada di dalam data file tersebut. Nah, itu clustering ya. Atau menduplikat detection, jadi menghapus konten yang berulang. Lalu snip optimization, ringkasan kontekstual yang membantu pengguna mengalami informasi.
Jadi apa? Dia mengoptimal penyimpanan sesuai relevansi. Jadi itu tadi. Jadi kalau kita nyari data mengenai prodi, misalnya karena saya kan data prodi, data sendiri, data skripsi, data tesis dan segala macam, itu berarti masuk ke dalam sesuai kontennya masing-masing. Lalu interactive search. Interactive search berarti ada vested research, yaitu dengan searching algoritma dengan tanggal, lokasi, dan teknologi. Lalu conversational search, yaitu sistem berdialog mempersempit pencarian. Lalu visualization, yaitu menghasilkan menampilkan hasil dalam bentuk peta topik, grafik, atau timeline. Nah ini ya, yang bisa kita tingkatkan pada suatu information retrieval, khususnya untuk memperbaiki information retrieval system. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Sama itu ibu juga nggak usah, nanti kan saya menyetujui jadi kamu cetak KHSR kan kamu udah bayar, berarti bisa cetak KHSR kan KHSR belum masuk di dari kemarin ini kan ya kan. Nah terus kamu tandai mana yang mau kamu ambil. Nah ini ya, saya kasih gambaran salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan searching engine. Jadi karena searching engine ini merupakan salah satu bagian dari information retrieval system. So, teman-teman bisa lihat namanya search engine optimization. Jadi, search engine optimization ini juga suatu metode yang biasa digunakan untuk IT audit ya. Jadi untuk mengaudit website, tapi dia juga bisa untuk mengoptimalkan website. Jadi biasanya suatu organisasi atau kita bilang organisasi ya, yang sudah mengembangkan websitenya, maka dia juga perlu meningkatkan konten dan connect with user ya. Jadi website itu punya tujuan utama adalah menghubungkan suatu organisasi dengan pengguna dengan memberikan relevan valuable result ya dari yang mereka cari. Nah, itu intinya dari suatu searching engine optimization. Jadi dia akan meningkatkan kinerja search engine-nya sendiri untuk lebih tepat dalam proses pencarian. Tapi bukan lebih tepat ya. Jadi kalau misalnya saya cari suatu web di Google, kemudian dia muncul agak jauh di bawah, bukan nomor 1, nah itu berarti dia indeksnya itu sudah di bawah, bukan nomor 1. Jadi itu sesuai indeks. Nah, SEO ini biasanya digunakan oleh marketing ya, terutama orang yang branded, yang pengen meningkatkan branded dari organisasinya. Jadi kalau pengen, itu tadi ya, webometrik, kalau pengen webometriknya meningkat, maka pengen mendapatkan webometrik yang tinggi, so Anda bisa lakukan SEO pada web Anda. Ya. Ini adalah satu metodologi. So, SEO itu teknologi bahkan bisa diterapkan, ya biasanya diterapkan untuk meningkatkan, ya karena ini lebih cenderung untuk manajemen, karena pemasaran ini melihat. Nah, ada SEO, ada juga ini lebih melihat organic result. Jadi Anda kalau di web itu Anda akan lihat ada yang konten yang bukan organik, ada yang organik ya. Ada yang organik dan paid. Oke. Jadi kalau SEO ini dia lebih cenderung melihat ke konten yang organik. Organik. Jadi melihat dan meningkatkan, melingkan dengan konten-konten organik. Kalau SEM yaitu SEM tadi ini ya bagian juga untuk meningkatkan search engine management. Nah ini di sini driving organic dan paid. Jadi ada juga yang konten yang bersifat paid di dalam suatu website. Itu konten organik. Lalu ada PPC, itu driving paid result click from search engine. Nah, jadi ini khusus yang
free, organik, ini adalah gabungan antara organik dan paid, sedangkan PPC khusus untuk semua website yang paid, misal klik. Jadi pada saat Anda klik, itu ada paid-nya, ada klik, ada juga yang tidak. Ya, itu intinya ya. Nah, itu bagian dari sini. Dari sini kita bisa meningkatkan si website-nya. Jadi kita bisa lihat kontennya, eh, kita bisa optimalkan ya. Tapi ya, no, ini metodologi ya. Ini cuma suatu. Jadi saking pentingnya suatu organisasi ingin meningkatkan ataupun melakukan optimalisasi pada webnya, itu mereka bayar. Ya, mereka bayar atau hire orang supaya kontennya itu dilingkan sedemikian rupa sehingga indeks dari websitenya juga meningkat di suatu searching engine. Ini bayar ya. Jadi searching engine lain ini adalah salah satu eh, konsultan yang memang bertugas, bukan tugas sih ya, memiliki job untuk meningkatkan eh, website Anda. Ya. Jadi searching engine Anda akan lebih cepat dikenal suatu search engine. Wait, mana ya? Ini sorry. Nah ini ya. Jadi eh, saya masih cari tadi metode teorinya. Ya, teman-teman lihat di sini ya. Jadi pada proses searching engine, jadi apa tahap atau cara kerja dari searching engine? Yang pertama crawling. Ya, jadi tadi kita ada kan di komponennya dari suatu information system, information retrieval system, crawling di mana web crawler mencari dan mengumpulkan informasi berupa halaman yang baru diperbarui dan web crawler akan memasukkan halaman tersebut dalam indeks. Jadi berarti kita bisa optimalkan algoritma crawlingnya. Ya. Jadi kita mencari kata-kata kata kuncinya itu diperbanyak lagi. Jadi bukan cuma PNPG, kemudian ditambahkan dengan UKM PNPG, fisik PNPG, send informasi PNPG, pokoknya semuanya berhubungan dengan PNPG. Itu di crawlingnya. Lalu indexing ya. Jadi apabila dia sudah masuk ke dalam kata-kata yang di crawling tadi sudah masuk ke dalam indeks, otomatis indeksnya akan bertambah. Nah, so, indeks ini memasukkan halaman situs ke dalam indeks dan akan menilai kata kunci, kualitas, struktur, dan relevansi. Kemudian mencari menampilkan sesuai kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Seperti tadi ya Google. Dia cari, masukkan ke indeksnya, muncul. Nah, indeks juga sudah ditentukan di situ. Maka itu menghasilkan ranking. Jadi ranking ini mengurutkan setiap halaman situs yang tersimpan di indeks. Jadi kalau kita lihat, kita di urutan paling atas, menandakan bahwa konten yang kita berikan itu yang paling relevan dengan yang dicari oleh user. Jadi itu menentukan ranking. Jadi paling atas itu lebih baik, lebih relevan daripada yang di bawah. Nah ini kelebihan dari SEO. Jadi SEO itu tugasnya adalah meningkatkan rank dari website Anda sehingga nanti dia bisa di atas. Tapi dengan cara algoritma crawler. Kemudian kelebihannya lagi cara kerjanya itu bahwa SEO memiliki banyak manfaat ya, dengan melihat dalam dalam jangka pendek kita bisa melihat hasilnya dengan strategi marketing dan ya jadi kita juga bisa menentukan target audiensnya ya
Jadi kita harus tahu dulu target audience dari website kita itu siapa. Jadi kalau kita perkirakan ingin meningkatkan searching engine optimization pada web UPMPC, berarti kita harus tahu dulu siapa nih yang kira-kira benar-benar menggunakan UPMPC. Ya. Mendapatkan target audience yang tepat, lalu meningkatkan brand awareness. Meningkatkan brand awareness ini berarti ya itu tadi. Kalau di Instagram itu jangan lupa tagar UPMPC. Jadi otomatis nanti kalau ada pengen cari UPMPC semuanya keluar muncul semua. Nah, itu merupakan brand awareness. Jadi ya apabila ada video di YouTube masukkan UPMPC, otomatis nanti pada saat dicari di crawler oleh algoritma Google ataupun searching engine lainnya, maka otomatis dia akan ditarik ya, dan masuk ke dalam indeksnya UPMPC. Oke. Lalu meningkatkan angka penjualan, ya ini kontennya khusus apabila ini berhubungan dengan e-commerce nih. Seperti yang ada pada Shopee dan lain dan Spotify dan lain-lain. So, bagaimana strateginya? Dengan riset keyword, ya. Jadi riset keyword, mencari keyword yang relevan untuk situs, dan lakukan riset untuk menemukan keyword apa yang sering dicari. Ya. Jadi terus itu SEO itu akan mencari gitu ya. Yaitu tadi keyword yang paling itu adalah OpenPage. Ya. Lalu gunakan tools pendukung. Nah, ini tools pendukung ini banyak ya. Ada yang menggunakan WordPress, ada yang menggunakan plugin SEO, ada yang menggunakan IO SEO dan US SEO. Nanti kita lihat ya, salah satu contoh dari tool SEO. Tapi mostly itu sekali lagi yang saya suka males itu suka bayar gitu ya. Yang free ada juga tools pendukung SEO, ada juga ya salah satunya plugin. Oke. Nah, ini ada ya, dia kasih SEO tracking tools terbaik. Oke. Dan memastikan waktu loading website cepat. Jadi, SEO ini juga harus meningkatkan waktu loading situs. Berapa lama sih situs itu di loading? Ya, itu juga berarti berhubungan dengan kemampuan pengembang front end dan back end-nya ya. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi atau server tempat uh, di mana domainnya itu disimpan. Dan itu juga akan mempengaruhi dari waktu loading suatu website. Dan itu mempengaruhi ya pada saat pengukuran searching engine optimization. Next, lalu sematkan pada ini. Ya, kita lihat tadi ya optimasi URL. Jadi URL itu adalah alamatnya di sini. Berarti kita bisa membuat sederhana dan mengandung keyword. Jadi usahakan URL Anda itu harus ada hubungannya dengan keyword Anda. Jadi kalau URL-nya UPM lalu tidak ada page-nya, otomatis apabila kita mencari UPM page, ya dia akan mencari yang benar-benar related dengan UPM page. Nah, itu ya. Jadi usahakan memang Anda benar-benar related dengan keyword yang menjadi hashtag kita. Pastikan struktur halaman dengan tepat. Nah, ini berhubungan dengan front end ya dan back end. Nah, ini SEO itu juga berhubungan selalu berfungsi untuk membuat suatu website anti lemot. Jadi intinya pas kita klik itu langsung keluar, dia langsung muncul website ini. So ini beberapa macam manfaat dengan ini yang diberikannya ya. Jadi mereka memang memberikan jasa dalam meningkatkan kinerja SEO website. Ya, coba kita lihat toolsnya. Jadi ada beberapa tools yang memang digunakan untuk meningkatkan SEO. Jadi saya baliknya ke searching engine optimization ya. Sebenarnya ini bagian dari salah satu bentuk dari information retrieval system. Anda lihat ini beberapa jenis SEO tracking tools. Jadi ini sebenarnya tools yang biasa digunakan untuk IT audit dan atau komputer forensik juga ya. So ini ada SEO tracking tools, ini juga menemukan fitur fungsinya ya.
analisis keyword, analisis backlink, analisis konten, monitoring kompetitor, dan analisis lalu lintas. Ya, ini lalu lintasnya traffic data ya. Salah satunya yang pertama ada Google Analytics. Nah, ini Google Analytics. Ini yang free, jadi teman-teman juga bisa coba nanti disediakan oleh Google. Ini wajib untuk pemilik website ya. Intinya menyediakan untuk pengguna website untuk melihat data performa, kemudian pengunjung yang berinteraksi, demografis, dan pelacakan konversi. Jadi Anda juga bisa melihat siapa yang mengunjungi website Anda. Kalau memang belum ada count-nya ya, untuk demografisnya dan bacaan konversinya, ini bisa menggunakan Google Analytics. Kemudian Google Analytics ini traffic monitoring ya. Jadi dia juga traffic monitoring, memantau data pengunjung, memahami pesona pengunjung, dan banyak lagi. Tapi sayangnya sudah dijalankan ya, tapi coba kita nanti kita lihat. Lalu ada SEMrush. SEMrush juga ini tools atau aplikasi yang untuk digunakan untuk SEO, tracking tools, terutama untuk mesin yang biasa digunakan untuk pemasaran, baik pemasaran konten maupun media sosial ya. Kita lihat contohnya itu terutama untuk karena dia merupakan aplikasi dengan antara muka yang intuitif sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan. Jadi semuanya sudah ada. Ya, jadi dia berbentuk visualisasi. Nanti kita lihat ya, SEMrush. Coba, dan dia juga bisa berinteraksi dengan tools-tools lain yang beda platform seperti Google Analytics, Google Search Console, dan Majestic ya. Jadi dia merupakan salah satu one-stop solution untuk kebutuhan optimisasi mesin pencari atau searching engine optimization. Jadi meningkatkan SEO on page dan off page. Jadi kalau pada saat mengembangkan web itu ada bagian on page dan off page ya. Kemudian competitive research dengan melihat performa domain, keyword research, link building, on page technical SEO. Lalu ada lagi Ahrefs. Ahrefs ini juga salah satu tools untuk SEO ya. Dengan melihat SEO on page, site explorer-nya, menganalisis kompetitor, keyword explorer, content explorer, dan sebagainya. Jadi dia lebih lengkap untuk rank tracker juga ya. Lalu ada Moz, ini adalah SEO tool dengan fitur organisasi lengkapnya, antara lain membantu pemasar dan profesional SEO melihat performa, juga database-nya backlink yang kuat ya, dengan banyak fitur yang berguna untuk mesin pencari, dan juga integrasi dengan Google Analytics sama Google Search Console. Nah, yang kelima ada Ubersuggest. Ubersuggest ini juga sebuah tool optimisasi dan fiturnya yaitu keyword analyzer, lalu untuk menganalisis kekuatan keyword, lalu memberi kata kunci relevan, dan menampilkan laporan performa keyword. Nah, yang kedua, dapat menganalisis SEO on page. Ya, jadi kalau tadi menganalisis keywordnya, ini yang menganalisis SEO on page-nya, dan juga memberikan informasi mengenai backlink dari SEO-nya. Lalu competitive analysis. Ya, jadi dia memberikan data SEO beberapa kompetitor sekaligus. Jadi kalau ada searching engine yang kira-kira menjadi kompetitor kita, yang ranknya dekat sama kita, nah itu dia kasih tahu. Nah itu Ubersuggest. Jadi ini memang tools yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu web, ya intinya suatu web. Sedangkan information retrieval itu adalah bagian dari searching engine. Jadi kita juga bisa mengoptimalkannya. Kemudian kita melihat bagaimana web-web tersebut berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya, mendapatkan rank terbaik.
Ya, itu makanya dia udah optimisasi. Oke, coba kita lihat. Ya, mungkin gambaran kita lihat Google Analytics ya. Sengaja, nah ini ya. So, teman-teman mungkin bisa mencoba di rumah masing-masing ya, masuk ke web dan lihat ke Google Analytics pada Google. Jadi di sini ada ya. So, di sini bisa kita lihat bagaimana kita menentukan apa yang ada Analytics for Beginners ya. Nah ini, jadi biasanya bagian dari suatu information retrieval system itu dia selalu menyediakan hal yang seperti ini ya. Jadi kita bisa cari SEO. Ya, so setelah kita dapat konten cuma dua dengan indeks yang paling atas ini, berarti ini yang paling related apabila kita mencari SEO. Wah, ini juga lowongan pekerjaan. Nah, ini saya bilang ya, jadi menjadi soal SEO itu juga bisa merupakan lapangan pekerjaan. Anda bisa menjadi SEO analitik atau khusus untuk SEO di dalam suatu organisasi yang sudah memiliki website. Ya, jadi biasanya itu Anda di-hire oleh orang yang meminta supaya Anda tingkatkan atau optimalkan webnya sehingga dia bisa optimal di dalam suatu searching engine. Oh, this one, sorry, sorry. Why? Hmm. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman, silakan. Sambil saya mencari contoh tools yang kira-kira bisa digunakan secara free ya. Nah, ini mesti harus tidak bisa yang secara online. Nah, ini yang untuk coba kita coba. Hmm. Iya, eh, kesannya gitu ya di awal mereka bilangnya free, pas kita akses lalu kita masukkan, kita ingin jalankan suatu fitur, tahu dia minta bayar. Kita bisa jalankan dengan membayar skema itu ya. Ya, ya, karena kita memang harus seharusnya memang dilihat betul. Sini coba kita lihat. Hmm, kalau nggak salah itu saya ada. Ya, itu gambarannya teman-teman ya. Jadi bagaimana proses peningkatan ataupun suatu proses yang digunakan untuk peningkatan suatu searching engine, terutamanya kedudukan ataupun ranking suatu web pada suatu searching engine. Jadi intinya ini digunakan oleh orang yang sudah oleh instansi ataupun organisasi yang memiliki web, kemudian mereka ingin
pada saat mereka dicari itu langsung keluar. Nah, ini contohnya di sini ya. Ini berapa jenis SEO tools yang lain. Nah, jadi pada keyword saya itu SEO tools, otomatis semuanya ini muncul. So ini yang di atas ini berarti indeks yang tinggi. Jadi RAS, Ahrefs, Google Search Console, keyword, answer public, tapi sampai Google Analytics, Google itu Analytics seharusnya free ya, tapi aneh aja saya nggak tahu. Nah, ini dan banyak lagi ya tools-tools lain yang memang digunakan. Jadi kalau mana yang bagaimana untuk memperbaiki ataupun untuk mengevaluasi suatu information security system, kita juga bisa menggunakan SEO tools. Jadi SEO tools ini bukan cuma mengevaluasi, tapi juga dia akan mengoptimisasi, terutama bagaimana peran penggunaannya di suatu um, search engines. Oke, itu gambarannya ya. Nanti kita sudah sampai mana? Oke, oh ya, saya mau lihat kan. Hmm. Nah, yang mungkin ini saya perlihatkan, tapi mostly ini kebanyakan di bidang IT ya. Jadi ini saya perlihatkan beberapa jenis penelitian, yaitu yang kajian yang memang untuk evaluation method for information retrieval. Nah, ini salah satu contohnya saya lihatkan. User-oriented evaluation methods for information retrieval. Jadi memang khusus. Jadi kita lihat apa sih metode apa yang kebanyakan digunakan ya. Jadi kalau di sini, jadi kalau teman-teman lihat di sini penelitian ini, jadi di kajian ini, so melihat dari evaluasi berdasarkan user point of view, jadi berdasarkan aspek atau perspektif para user. Kemudian a case melihat dari query types ya, lalu query structure and expansion. Nah, dalam proses retrieving dokumen, dalam pengambilan dokumen. Kemudian degree of relevance dan based on concept, yaitu selected from conceptual model, yaitu expanded semantic relationship. Nah, ini ya semantic relationship yang memang biasa ditentukan pada saat kita membuat query di dalam information retrieval. Ya, saya akan perlihatkan sampel dari ini ya gambaran contoh dari query yang biasa diterapkan pada information retrieval, terutama untuk pengembangan query-nya. Keyword queries pada jadinya ada menggunakan kita bisa untuk menggunakan keyword queries yang simple dengan logical and ya. Kemudian ada booleans and or not atau phrase queries. Nih. Jadi semuanya itu menggunakan kita bilangnya apa ini? Kode, bukan kode, semantik
semantik yang memang dikhususkan untuk query pada information itu. Jadi jika kita memang sebatas untuk memberikan mencari data yang sesuai dengan kebutuhan keywords kita, maka kita buatkan logikanya. Contohnya ini ya, jadi ada jenis-jenis, ini ada natural language queries, ada white card queries, ada proximity queries, ada place queries, dan booleans. Saya sebenarnya mau cari contohnya ya. Queries, queries, kita lihat NLP, 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 oke. Nah, yang biasa menggunakan stemming itu adalah bahasa NLP ya. Karena dia benar-benar berbasis word per word. Hmm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nih? Nah, kalau ya mungkin teman-teman juga bisa kalau mau coba-coba pakai ChatGPT ya, itu bisa mencari eh, contoh dari query retrieval khusus untuk sorry, information retrieval yang mostly sih menggunakan machine learning ya. Yang kita contohkan ini, jadi kalau ini ya nggak apa-apa ya untuk mempelajari, mostly nanti bisa kita lihat. Kenapa ibu sektor lancar? Kalau kamu nanya yang membuat dia bisa ada di top rank itu tadi pada saat SEO itu kan dia mencarikan kontennya, uh, ya organik kah, yang organik, yang paid kah, ada segala macam. Jadi SEO organik itu tergantung kita bagaimana kita menentukannya. Jadi nanti kalau biasanya orang yang memang kebanyakan isi kontennya organik, berarti kita harus carikan yang benar-benar kita buatkan di algoritmanya organik. Tapi kalau dia bukan non organik, tapi segala macam, nah dia meningkatkannya itu dengan sebentar kalau disebutkan agak susah ya. Coba saya ya berdasarkan indeksnya tadi. Jadi kita harus meningkatkan indeks crawlability-nya. Ya. Jadi crawlability-nya terutama untuk on page, contents ya, terutama untuk off page-nya juga. Jadi kita semua tingkatkan dengan menentukan kata kunci. Jadi harus ada kata kuncinya.
sedemikian rupa sehingga itu tadi saya bilang kalau misalnya kamu buat konten dengan nama kalau memang yang dicari itu PNPJ, kemudian kita pengen PNPJ itu muncul terus, berarti harus ada logika algoritmanya yang kita buat sedemikian rupa sehingga pada saat UPN itu muncul, UPNPJ juga muncul. Ya, itu ada kita perlu yang namanya algoritma, ya algoritma ya sehingga kita buatkan dia bisa nanti coba kita lihat ya. Nah, ini kita lihat bagaimana biasanya kita perlu jangan lupa skemanya, lalu ada ini gambarannya kira-kira ya. Jangan lupa menggunakan long tail keywords ya. Kemudian backlink itu juga harus relevan. Setidak-tidaknya kata UPNPJ itu ada. Jadi makanya kalau kami itu kegiatan itu harus ada masuk di web PNPJ. Sehingga itu juga bisa meningkatkan konten dari web utamanya si PNPJ. Karena sudah ada kakaknya. Jadi intinya kamu sebagai seorang, Anda kalau misalnya punya kemampuan memprogram website, berarti Anda harus buatkan backlinknya sedemikian rupa. Crawlingnya juga sedemikian rupa sehingga dia bisa mengcrawling kata UPNPJ sejauh mungkin ya. Nah, itu bisa menggunakan eh, Google Keyword Planner atau Ahrefs atau Semrush ya untuk SEO-nya. Tapi untuk di interlinkingnya, nah itu kamu harus pintar-pintar buat algoritma crawler ya di back end-nya. Nah, kalau mau bicara bagaimana kita eh, sebanyak mungkin menentukan yang organik, ya itu tadi. Bagaimana juga tergantung dari seberapa banyak juga nanti yang eh, karena kita nggak bisa kita bisa kalau SEO itu kan memang dia kontennya khusus yang mencari organik aja. Ya, jadi memang mungkin mau dibilang Anda konekkan semua aja semua yang konten yang bersifat organik ya. Nah, itu yang mainnya dia di internal linkingnya, di backlinknya juga, kemudian di kontennya. Itu kira-kira Rehan. Ya mungkin nanti eh, kalau secara ini saya ini ya, mungkin Anda bisa lihat di skema markup, bagaimana Anda buatkan. Jadi terus ada skema markupnya juga. Nah itu di pemrogramannya juga nanti di open graph-nya ya. Di keywordnya, Twitter code-nya. Nah, intinya mungkin kata kunci. Itu aja. Kata kunci yang benar-benar harus Anda tentukan sedemikian rupa pada saat Anda membuat pemblokirannya. Gitu, Rehan. Kamu biasa membuat website, Rehan? Mana nih, Rehan? Biasa mengembangkan website? Ya, coba. Sekarang saya tanya dulu, oh belum. Apakah sudah ada yang pernah mengembangkan website mungkin? Mungkin sekilas nih, kalau ada biasanya paham ya. Rehan juga pura-pura aja nggak paham ya. Sebenarnya dia ahli di konten. Ya, jadi intinya keyword. Jadi konten yang Anda berikan juga, konten yang Anda upload juga itu seharusnya sudah memiliki keyword yang berkaitan dengan website yang ingin kita optimasi indeks.
Lima pertemuan. Oke, Bibit. Tapi kok di oke ya, jadi ini gambarannya ya tadi yang ditanyakan soal organic website yang memang mengenang yang dia memang di SEO itu memang melihat yang organic website ya, di mana dia free cost, speednya juga slow, kemudian high trustnya juga kurang dipercayai, sustainability-nya biasanya long term ya, dan goal-nya itu untuk authority and interesting traffic. Tapi kalau untuk paid website, ini ada cost-nya per klik. Jadi pada saat kita PPC itu makanya dia pay per click ya, pay per click. Kita klik itu bayar. So speed-nya juga fast, lumayan ya. Trust itu lower. Diakses lagi dan goalnya nah inilah yang membuat kenapa SEO itu memang lebih cenderung untuk free apa namanya website organik karena ya memang dia memang yang udah diakses. Jadi kalau misalnya Anda, karena dia tracking, dia crawler. Jadi kalau misalnya dia crawler ke mana-mana, yang nggak mungkin dia masuk ke yang berbayar. Dia pasti yang kan ya, karena dia memang khusus untuk organic website. Dan itu sepanjang memang itu organic website, maka dia akan muncul. Nah, kemudian tadi ya pertanyaan dari si Raihan juga bagaimana konsepnya itu tadi lalu melihat dari aspek eh, konten nih. Nah, jadi konten itu yang benar-benar dilihat ya. Jadi dari konten kemudian melihat dari query-nya. Jadi query juga itu dan meta description. Baik, oke untuk saya rasa ini yang mengenai gambaran mengenai information retrieval system yang bisa dievaluasi dan bagaimana juga kita bisa memperbaiki ataupun meningkatkan kinerja dari si information tersebut. So mostly ya karena yang paling banyak yang digunakan sebagai information retrieval system itu yang memang sehari-hari kita temui itu adalah searching engine. Jadi searching engine adalah satu yang paling baik. Tapi tidak menutup kemungkinan dia itu ya yang spesifik domain Anda kembangkan juga bisa ada lagi.
Oke, tidak ada yang mau ditanyakan nih? Baik, kalau gitu untuk mengakhiri kelas dasar minggu ini, seperti minggu kemarin saya ada sedikit post test juga ya, melihat bagaimana eh, sejauh mana teman-teman menyimak apa yang sudah saya berikan selama proses tadi ya. Baik, untuk ini saya akan membuat teman-teman tolong nanti Ada ya, Miss ya? Iya, sebenarnya nggak bisa. Untung saya nggak jadi berangkat. Terus saya berangkat, aku bingung juga. Pas saya ini tiba-tiba masih ke mahasiswanya, mahasiswa saya kan silakan ya, kuisnya sama. Ini cuma melihat pemahaman ya, insight-nya saja mengenai information file. Silakan join ke kuisis seperti kemarin. Berikut linknya saya share. Ya, berikut link dan kodenya. Silakan bergabung. Ini hanya sebentar dan mungkin saya akan mengakhiri pada saat jam 3 ya. Dan mohon ini sekaligus absen. Jadi ini untuk absen. Jadi bagi yang hadir silakan absen di sini. Itu sekaligus absen juga untuk partisipatif Anda. Lihat dari partisipatif. Bagi yang keberatan, misalnya nanti ada device-nya yang kurang, kemarin banyak yang sinyal saya kurang, jadi sebaiknya Anda keluar dari Zoom dan silakan di proses saja. Nggak apa-apa, kalau Anda keluar dari Zoom, itu nggak ngaruh. Yang penting Anda bisa masuk ke kan ada di fokus sebenarnya apa ya kan? Siapa itu? Atau terbalik, nebel.
Kita tunggu dulu sampai bergabung semua ya. Jadi ini masih 73 yang baru bergabung. Sedangkan peserta seluruhnya ada jadi saya akan mulai apabila semua sudah join ya. Jadi makanya mohon maaf kalau yang lain menunggu agak lama karena kita menunggu semuanya join terlebih dahulu. Ini baru 89 dari 100 peserta. Dia pesan-pesan gini, dia mau nonton film ini, nih horor ini anak kecil gini pun gitu hari. Ya udah nih, tapi di ketakutan ini aku berdua kali nonton film horor, bukan nemenin dia. Kalau makan aku masih pede nggak makan. Iya, ada paling sini jadi udah biasa. Ada ya, nonton ini mah ada dia kan. Kita sih kan dia ada nonton aku ya udah dari dia aja. Kalau aku masih makan rumah ini ya, lima apa gitu. Yang sedih, belum makan bisa nggak sama gitu. Itu kalau dia itu dia nonton sama Alif, dia tapi ada yang bobo ya, ada kurang mau benar gitu. Dan pas nonton pun udah udah gimana tahu ini. Mau lucu ya. Tapi udah dewasa, udah gedean ya. Dulu kalau di dalam itu Pak, kalau ada memo ya, dulu lagi nonton ada memo ya, padahal supaya buat dia nonton, jadi tidur. Bilangin deh, jangan tidur. Bagi yang namanya bukan nama, itu mohon maaf ya saya exclude dari list ya.
Bu izin ini yang udah boleh live atau gimana Bu? Oke, boleh silakan. Terima kasih ya. Ya, selamat. Terima kasih Terima kasih, Bu. semuanya. Ya, salam. Terima Terima kasih, kasih juga Bu. atas partisipasinya. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Waalaikumsalam, terima banyak. kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus